adalah satu titik atau pusat di mana iblis semua berkumpul. Walah, astagfirullah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman semua di rumah, terima kasih yang sudah selalu hadir di video saya. Dan tak lupa juga saya doakan untuk teman-teman semua di rumah agar selalu sehat walafiat, tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa taala, lancar terus rezekinya dan dipermudah dalam segala urusannya dan masalahnya semoga cepat selesai. Amin. Dan jangan lupa subscribe channel Ucup, namanya Kedip Malam. Kedip Malam. Ada di postingan saya, di komunitas YouTube saya juga ada. Oke, dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya masih bersama dengan Ucup, dan ini di suatu hutan. Jadi gini Cup, Gimana? jadi saya kemarin itu sempat dengar satu omongan lah dari mulut ke mulut gitu. Jadi bahwasanya di hutan ini itu sering terdengar raungan yang sangat kencang, raungan gitu, kayak suara aneh gitu. Atau Nah itu dia, nggak tahu bentuk suaranya itu seperti apa. Cuman raungannya itu kayak sesekali itu terdengar sampai ke rumah teman-teman. Karena di sini kan memang agak di atas gitu ya, mungkin kebawa angin atau gimana, cuman sangat kencang. Nah, jadi di orang-orang itu di sini itu menduga bahwa ini adalah satu sosok yang memang sedang bertarung seperti itu. Makanya saya akan cek di sini sebetulnya siapa yang sering atau terdengar suara raungannya itu. Kalau saya tanya itu bukan raungan kesakitan gitu ya, tapi kalau untuk suara itu susah ya untuk dijelaskannya. Berarti itu suara kenceng banget, Bang. Sesekali dan pernah terdengar dua waktu dalam 1 bulan ini, seperti itu. Enggak setiap hari, jadi 1 bulan ini terdengar dua kali lah suara raungan tersebut. Makanya saya akan coba cek di sini, mudah-mudahan tidak terjadi apapun. Dan saya ingin tahu raungan itu bersumber dari apa, dari siapa, dan sosok apakah membahayakan atau memang ada suatu aktivitas yang di sini itu sampai terdengar oleh masyarakat atau warga di sini. Sudah, ayo coba kita cek. Dan ini masih agak jauh juga dari dari pemukiman gitu ya. Nanti kita coba akan lebih ke tengah lagi, dan mungkin ini untuk kameranya kita matikan dulu. Kita pembukaan tadi itu memberitahukan kepada teman-teman di rumah agar mengerti apa yang tujuan kita datang ke tempat ini seperti itu. Oke? Ya udah, matiin dulu aja nggak apa-apa. Ayo. Enggak, sebentar, tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada Raden Aka, Cup. Coba kemari. Nah, coba kamu salaman dulu nggak, Pak? Mungkin sini. Salaman dulu aja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian akan berjalan ke arah mana sebetulnya? Kita belum ada tujuan, Raden. Lantas, tujuan kalian datang ke tempat ini sebetulnya untuk mencari apa? Jadi gini, Raden. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat atau warga, katanya sering terdengar suara raungan, Raden. Dan suara raungan itu terdengar jelas ke salah satu rumah-rumah warga. Raungan. Iya, Raungan tersebut berasal dari beberapa iblis, yang dimana iblis tersebut serang melakukan saling serang-serangan yang mengakibatkan ada beberapa yang menewaskan atau menghancurkan iblis tersebut. Apakah kalian yakin untuk memasuki hutan ini? insya Allah kita yakin, Raden. Baiklah, bila mana kalian memang yakin untuk memasuki hutan ini, saya akan mendampingi kalian. Saya akan berada di belakang Rai. Perlu kalian ketahui bahwasannya di hutan ini adalah salah satu tempat perkumpulan. Benar sekali, tempat perkumpulan para iblis. Mereka saling merencanakan sesuatu untuk mendapatkan apa tujuan dan keinginan mereka. Saya hanya ingin mendampingi kalian bila mana ada mara bahaya, karena hutan ini memang terkenal sangat berbahaya. Seperti apa yang saya katakan tadi, di sini adalah salah satu titik atau pusat di mana iblis semua berkumpul untuk saling menguatkan atau memberi kekuatan, dan juga salah satu tempat perang untuk merebutkan entah itu kekuasaan ataupun hal yang mereka inginkan. Baiklah, kalian tetap waspada. Baik, Raden. Kita hadapi bersama-sama. Baik, Raden. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kim, apa? Ada informasi apa? Katanya di sini sih tempat, ada salah satu tempat perkumpulan iblis. Iblis. Ya, para iblis. Lalu? Dan apa? Yang kenceng Cuk, nggak kedengeran soalnya. Oh, nggak kedengeran ya. Jadi di sini tuh salah satu tempat, ada salah satu tempat perkumpulan para iblis yang entah memperebutkan suatu benda atau apakah itu, entah, kita juga belum tahu, Bang. Oh gitu. Iya. Tapi di sini tempatnya gitu. Berarti suara raungan itu berasal dari Tempat sini, sekitar sini sih. apakah berbahaya? Ya, yang dibilang Raden Aka itu memang berbahaya banget sih, Bang Ai.
Oh gitu. Sudah. Kita coba jalan ke sini. Coba sini. Saya kayak ngeliat sesuatu, Cuk. Mana Mas? Sini sini. Kemari sebentar. Enggak, kamu hati-hati aja. Sini ada satu sosok atau satu makhluk. Assalamualaikum. Nah, ini nih. Oh ini. Ini kan? Nggak tahu. Makhluk Cuman, apa ini, Bang? nah itu dia. Saya juga belum begitu paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menyerang kita? Hati-hati, Cup ya. Iya Bang. Memangnya kenapa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Walah, astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tidak, seranganmu tidak akan mempan kepada kita. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Baik kalau memang itu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Nih teman-teman, kalau memang itu mau, saya akan coba meladeni kamu. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kalian? Saya hanya ingin tahu kenapa kamu itu tadi itu mencoba menyerang kami di sini. Iya. Apa urusanmu datang sini? Urusan saya datang ke sini karena ada satu keluhan orang-orang di sini. Ada suara beberapa kali, 2 kali suara raungan, dan suara raungan itu membuat beberapa anak kecil itu mengalami sakit dan bahkan sampai 7 hari tidak bisa sembuh. Saya tidak peduli. Astagfirullah. Siapa kalian sebenarnya? Saya manusia biasa. Tadi saya. Kamu sebagai apa di sini? Saya seorang prajurit di sini. Seorang prajurit. Baiklah. Kalau memang kamu seorang prajurit, tidak sepantasnya kamu tiba-tiba menyerang kita di sini. Apakah kamu merasa ketakutan di sini tiba-tiba menyerang kita di sini? Saya tidak merasa takut padamu. Lantas tujuanmu menyerang kami di sini itu bertujuan untuk apa?
kau yang memasuki wilayahku tanpa izin. Oh. Karena dan apa yang kamu ketahui tentang suara raungan yang berada di hutan ini? Itu sangat mengakibatkan sangat kepada anak kecil itu sangat berbahaya. Apakah kamu mengetahui? Ya, saya mengetahui itu. Apa kamu juga terlibat? Ya, Siapa namamu? nama saya Kucoro. Kecoro. Baik. Berarti kamu di sini sebagai prajurit. Saya mendengar ada beberapa orang itu yang mengatakan ada 2 kali suara raungan yang sangat keras. Apa yang kalian lakukan sampai menimbulkan suara keras seperti itu? Kita bertempur. Bertempur? Ya. Untuk memperebutkan seorang putri. Berarti kamu mengambilnya atau bagaimana? Kalau memang memperebutkan seorang putri. Ya. Kita mengambil. Apa alasannya? Saya tidak bisa memberitahu alasannya. Kalau saya memberitahu, tubuh saya akan hancur, Tuan. Begini. Kamu tadi bilang memperebutkan seorang putri. Betul. Alasan memperebutkan seorang putri itu pasti ada satu alasan ya. Kamu sampai mengambil dari katakanlah mungkin dari satu tempat yang menimbulkan peperangan seperti ini. Berarti kan mempunyai suatu keistimewaan atau kelebihan putri tersebut. Apa yang kelebihan apa? Kita memperebutkan putri tersebut karena putri tersebut memiliki apa yang makhluk seperti saya atau iblis yang ingin memilikinya. Berarti putri tersebut itu mempunyai sesuatu yang dimiliki oleh dia dan ingin dimiliki olehmu dan juga sebangsamu dan pada akhirnya diperebutkan. Betul. Apakah pertempuran kalian itu sesama iblis atau memang dengan pihak dari putri tersebut dari apakah sesama iblis? Sebagian sesama iblis dan sebagian dari pihak putri tersebut. Pantas saja suara raungannya itu sangat keras ya. Berarti ketika kamu mengambil putri itu, kamu pun diperangi oleh sosok iblis lain yang ingin mendapatkan putri itu. Sebetulnya apa yang dia miliki sampai diperebutkan oleh bangsa iblis dan makhluk-makhluk yang berada di sekitar sini? Maksudmu seperti itu? Apa yang dimiliki putri itu sampai bangsa kamu pun menginginkannya, yang tidak sepantasnya kamu dapatkan harusnya? Saya tidak bisa memberitahu apa yang putri itu miliki, Tuan. Karena bila saya memberitahu, maka tubuh saya akan hancur atau lenyap. Ya. Badanmu pun sudah seperti ini ya, seperti panas sekali. Hah? Bisa kelihatan nggak teman-teman? Seperti keluar asap dari badan Ucup. Saking panasnya mungkin. Karena dia berbicara seperti ini atau bagaimana? Nah, ini timbulnya ini dari badan Ucup ini. Kamu tidak mau memberitahu kepada kami? Saya tidak bisa memberitahu, Tuan. Efek dari memberitahu berarti kamu akan hancur seketika. Iya. Di mana? Berarti putri itu masih berada di tanganmu dan sekutumu. Iya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah.
Cup, cup, cup. Aduh, panas sekali kamu Cup itu Cup. Sampai ngebul gitu Cup. Iya bang. Aduh. Ngebul loh. Coba tolong. Gimana bang? Wah, masih ngambang ini Cup. Masih ngambang. Iya, jadi kita ini memang memasuki wilayah sini. Dan tadi Raden Aka pun berbisik kepada saya karena bahwa iya, sosok tadi memang berkata jujur. Dia itu sebagai prajurit dan prajurit yang terlibat dalam peperangan yang terdengar suara raungan itu loh. Dan dia itu memperebutkan satu orang putri, di mana yang dimana putri itu mempunyai sesuatu hal yang dimiliki oleh dia dan ingin dimiliki oleh bangsa-bangsa sesama gaib, seperti itu, makhluk-makhluk gaib. Apa yang dimiliki putri itu? Nah itu dia, saya tidak mengetahuinya Cup. Dia tidak berani membicarakannya. Kalau dia sampai berbicara, dia akan hancur seketika. Makanya tadi saya langsung lepaskan. Kamu pun sangat panas tadi ngebul di sini. Saya sudah tandai sosok itu. Nah, siapa tahu besok kita butuh informasi kembali. Saya tahu namanya. Nanti bisa kita tarik langsung. Cuman yang jadi masalah itu, sebetulnya kita tidak ada masalah apapun ya. Iya. Saya cuma ingin mengecek kalau memang suara raungan itu karena pertempuran atau memperebutkan putri mustika atau kekuasaan, ya terserah mereka gitu. Itu juga aktivitas mereka kan, aktivitas bangsa-bangsa jin. Akan tetapi dari suara itu menimbulkan rasa sakit kepada anak kecil. Terlebih yang memang anak itu sensitif loh Cup. Iya. Gitu. Sensitif dalam arti bisa merasakan gitu. Itu sampai sakit beberapa hari. Bisa dikatakan yang sakitnya lebih panjang itu orang yang memang dari kecilnya itu kayak mempunyai, kayak diikuti oleh, dijaga gitulah oleh leluhur atau apa. Jadi belum bisa mengontrol, jadi sakitnya lama. Kayak gitu. Ini yang berbahayanya itu seperti ini. Kalau memang suaranya itu tidak terjadi lagi, ya kita nggak akan kemari lagi. Tapi ditakutkan terjadi lagi, ataupun ada saya pikir itu satu sosok di sini satu, terus kayak ngamuk gitu. Makanya niat saya kemari itu ingin menyelesaikan, ingin mencari juga bahwasanya takutnya sosoknya masih ada, lebih baik kita kraken atau penjarakan saja gitu, atau kita mudah-mudahan bisa dimusnahkan. Kalau memang itu dari satu sosok, ternyata suara tersebut itu ditimbulkan dari kayak peperangan 3 kubu seperti itu. Kalau itu ya saya aktivitas mereka kan kayak gitu. Iya, tidak ikut campur. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ya, biar cepat sembuh aja lah yang anak kecilnya. Jadi gini aja Cup. Nah untuk malam ini kita coba pulang dulu lagi. Karena saya masih agak sedikit penasaran dengan sosok putrinya. Sebetulnya nggak ada urusannya. Dan penasaran atau tidaknya ya itu urusan mereka sebetulnya. Tapi ditakutkan ada suara kembali raungan, saya akan mencoba untuk seperti mempagari agar tidak terdengar suara sekeras itu nyampe ke pemukiman gitu. Soalnya ngeganggu banget ya. Iya, karena saya nggak tahu titik perangnya itu di mana. Nanti ya walaupun berbahaya ya, tapi besok kita harus kesini lagi. Iya. Untuk seperti itu dijaga-jaga, takutnya mereka melakukan satu aktivitas lagi dan menimbulkan sampai mecah seperti itu. Pasti ada kaitannya dengan si putri ini. Dia mempunyai suatu hal yang bisa membuat makhluk-makhluk lain seperti itu dan juga berefek ke manusia. Gitu aja lah. Soalnya masih ngambang sekali ini, abu-abu. Berarti kita nanti besok kesini lagi cari ke tempat di mana memang mereka melakukan kayak perebutan atau peperangan tersebut. Oke. Dan Raden Aka pun tadi memang membisikkan
memang harus kembali lagi ke tempat ini kalau memang ingin menutup apa yang selama ini agak sedikit terbuka atau celah sampai terdengar suara sekencang itu. Oke, kita tutup dulu aja, kita cari arah jalan pulang.